Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa waktumu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan bahkan Bapa kami yang baik, yang selalu memberikan yang baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini, dan secara khusus bagi kami malam hari ini, kami boleh datang bersama-sama berseru kepada Tuhan dalam segala doa-doa kami, dan juga boleh belajar dari firman Tuhan. Bersyukur Tuhan, dan kami berdoa sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang lebih dulu menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan iman. Engkau yang curahkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan. Bahkan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan, dan diperlengkapi untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sui, saya hamba Tuhan GKY Greenfield. Salam dari jemaat GKY Greenfield bagi setiap kita yang ada di sini. Kita memang sebenarnya ya saudara gitu ya, tapi mungkin jarang ketemu, kita jarang ketemu apalagi setelah pandemi gitu ya. Masih dalam situasi ya kembali ke normal gitu. Jadi mungkin ke depannya kita akan lebih sering ketemu. Nah saudara, malam hari ini tema kita adalah tentang Sacrament of Living. Apa itu? Nanti saya akan coba jelaskan. Tapi saya ingin memulai dengan satu cerita tentang ada satu pasangan yang sudah lumayan senior yang saya kenal. Pasangan suami istri ini, anak-anak mereka semuanya percaya. Semuanya Kristen. Tapi pasangan ini, berdua suami istri ini, mereka tidak mau percaya dan sampai sekarang masih belum percaya. Mereka anak-anaknya aktif di gereja, pelayanan, dan memang sudah sering diajak ke gereja. Tapi selalu mereka menolak. Awal-awalnya dulunya udah puluhan tahun lalu, mereka ya masih mau ikut ke gereja. Tapi suatu saat kemudian mereka sekarang sudah gak mau lagi. Dan kalau ditanya kenapa sih gak mau ke gereja, kenapa gak mau percaya? Ada satu alasan yang mereka sering ceritakan. Ya saya gak tahu apakah alasan ini dibuat-buat atau memang benar. Tapi mereka berkata gak ada gunanya ke gereja. Karena mereka pernah dulu itu, waktu puluhan tahun itu mereka ke gereja, ikut ibadah. Ketika mereka pulang, keluar dari gereja, di depan gereja itu ternyata ada yang berantem. Berantemnya kenapa? Karena ada yang gak sengaja waktu pulang karena memang rame, mobilnya itu kesenggol. Dan kesenggol di depan gereja, ya sudah mereka turun, langsung berantem di depan gereja gara-gara mobil yang kesenggol. Dan pasangan ini mengatakan, ya apa gunanya ke gereja? Dalam gereja semuanya kelihatan baik. Keluar gereja, ya kelihatan juga tidak baiknya. Ternyata sama saja gitu ya, orang-orang gereja bukan orang-orang yang berbeda dari orang-orang dunia ini. Dalam gereja semuanya kelihatan rohani. Keluar gereja tinggalkan semua yang rohani itu. Dan jadi sama seperti orang-orang dunia ini. Nah karena itu mereka mengatakan tidak mau ke gereja. Nah saudara, sekali lagi terlepas apakah cerita ini benar atau tidak. Tapi ini menjadi suatu teguran bagi kita. Karena seringkali kita yang memang adalah orang-orang Kristen, kita yang seringkali datang ke gereja, kita juga sadar bahwa memang kita seakan-akan memisahkan antara kehidupan dalam gereja dan kehidupan di luar gereja. Kehidupan dalam gereja kita beribadah dan semuanya seakan-akan sangat rohani. Ketika keluar dari gereja kita menjadi orang-orang yang berbeda dan kita melupakan semua yang rohani itu. Nah saudara, sebenarnya pemisahan seperti ini bukan hanya dari kita. Ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, kalau kita belajar sejarah gereja, itu pada zaman dulu itu ada memang seakan-akan pemisahan antara yang biarawan dan awam. Kita tahu ya biarawan itu mereka tinggal di biara gitu, mereka melakukan hal-hal yang rohani gitu. Setiap hari hanya doa, baca firman Tuhan, mereka tidak melakukan atau mereka meninggalkan hal-hal duniawi. Hanya kalau perlu saja baru ya kemudian mereka mungkin membeli bahan makanan kalau perlu. Kemudian kembali lagi ke biara dan mereka melakukan hal-hal yang rohani itu. Bermeditasi gitu ya, merenungkan firman Tuhan, berdoa dari pagi hari sampai mereka tidur kembali hanya melakukan hal-hal yang rohani. Sangat berbeda dengan orang-orang yang awam.
Sehingga kelihatannya di biara itu lebih rohani, lebih penting orang-orang yang tinggal di biara itu. Nah kemudian seiring waktu terjadilah pemisahan ini antara yang rohani dan yang duniawi. Sehingga kita berpikir sekarang bahwa kalau kita berada di gereja itu lebih rohani. Ada feelingnya gitu ya, ada berasanya gitu kok lebih rohani. Kalau kita di pasar, ya itu nggak ada rohani-rohani wah gitu di pasar gitu ya, nggak berasa rohani sama sekali gitu. Jadi kita mulai menghidupi pemisahan ini. Contohnya lagi, kalau kita misalnya lagi cari parkir gitu ya, kalau dapat parkir langsung kita jadi rohani gitu, oh puji Tuhan gitu. Katanya rezeki anak soleh gitu ya, bisa dapat parkir. Kalau kita nggak dapat parkir, udah cari berulang-ulang, udah muter-muter, nggak dapat parkir, ternyata ada satu tempat, kemudian diserobot oleh orang lain. Ya kita jadinya nggak rohani lagi, ya sama aja gitu kan, kita ya mungkin ngomel-ngomel, terus maki-maki gitu karena diserobot parkirnya. Jadi kita memisahkan memang antara rohani dan yang gak rohani. Nah hari ini seperti yang saya tadi katakan bahwa tema kita adalah tentang the sacrament of living. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita melihat kehidupan kita sebagai suatu sakramen. Nah kita tahu sakramen itu adalah suatu hal yang rohani. Bagian dari ibadah, ada hal yang kudus itu, sacred itu. Nah di sini ketika kita berbicara tentang sacrament of living, itu berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen, itu adalah satu hal yang kudus, suatu hal yang rohani seharusnya. Sehingga kita melihat seluruh aspek kehidupan kita, baik di gereja maupun di rumah, maupun di sekolah, maupun di tempat kerja, maupun di mana saja kita berada, sebagai satu hal yang rohani, suatu hal yang kudus. Bukan hanya ketika kita mengadakan ibadah di gereja, bukan hanya ketika kita melakukan tindakan-tindakan agamawi, bukan ketika kita hanya melakukan ritual yang kita anggap sebagai suatu hal yang kudus dan rohani, tapi seluruh kehidupan kita. Jadi sekali lagi bukan hanya kebaktian seperti sekarang ini kita kebaktian doa. Atau nanti hari Minggu kita kebaktian umum dan kita melihat hal itu sebagai suatu hal yang rohani, kudus dan memang benar. Tapi tidak terbatas pada hal-hal itu saja. Nah saya mengajak kita untuk membaca bersama dari Alkitab. Dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dan bahkan ditekankan lagi, itu adalah ibadah. Ketika kita mempersembahkan tubuh, itu adalah ibadah. Nah saudara, kalau kita lihat di sini, kata-kata yang dipakai, persembahan, ibadah, memang itu adalah hal-hal yang rohani. Itu adalah kata-kata yang memang kita tahu, ini adalah ritual-ritual agama yang sering kita lakukan, kata-kata yang sangat rohani. Dan kalau kita melihat di dalam ibadah orang Israel, kalau kita mempelajari gitu ya, bagaimana ritual agama mereka, ibadah mereka, memang pada zaman dahulu itu, ada ritual mempersembahkan korban. Mereka harus mempersembahkan korban, supaya mereka bisa diampuni dosanya dan bisa diterima oleh Allah. Jadi pada saat itu mereka harus mengambil mungkin domba atau anak lembu dan kemudian harus dibakar. Ya dipotong-potong dulu, darahnya itu dicurahkan, mereka harus kumpul darahnya, kemudian dipercik ke mezbah, ke altar dan sebagainya. Kemudian tubuh atau korban itu harus dibakar. Sehingga api yang membakar itu dan ada aroma asap yang naik itu menjadi aroma yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dosa mereka kemudian bisa diampuni dan mereka bisa diterima oleh Allah. Itu menjadi suatu ritual, itu menjadi suatu hal yang kudus. Tapi saudara, kita tahu sekarang kita tidak lagi mempersembahkan korban seperti demikian. Iya kan? Ya saya rasa di GKY PIK tidak ada gitu ya, harus potong korban gitu, harus bakar, ya tidak ada lagi. Kenapa tidak? Karena kita tahu bahwa Yesus telah berkorban bagi kita. Yesus, Tuhan kita, adalah korban yang sejati itu. Melalui pengorbanannya di kayu salib,
Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menanggung segala hukuman dosa kita. Dia telah mati menggantikan kita. Dan karena itu kita tidak perlu mengorbankan apa-apa lagi. Karena dialah korban sejati bagi kita dan melalui pengorbanannya kita menerima pengampunan dosa, kita diselamatkan. Sekarang kita bisa diterima oleh Allah. Tapi saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, menarik sekali bahwa Paulus mengatakan kita sekarang demi kemurahan Allah, demi belas kasihan Allah yang telah menyelamatkan kita itu, sekarang kita masih mempersembahkan sesuatu. Lihat lagi dikatakan bahwa demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ternyata saudara, kita bukan lagi mempersembahkan tubuh korban yang mati itu. Tapi kita mempersembahkan tubuh kita dan dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah persembahan. Bukan hanya kalau kita dalam ibadah kita memberikan persembahan, kita memberikan uang kita, ya itu memang persembahan juga. Tapi di sini Paulus mengatakan bahwa seharusnya kita mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh diri kita ini adalah persembahan yang hidup. Yang harus kita berikan kepada Allah, dan itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bahkan ditekankan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti bukan hanya kebaktian di gereja, ibadah kita. Tapi seluruh hidup kita di luar gereja pun seharusnya adalah bagian dari ibadah. Karena all of life, seluruh hidup adalah ibadah. Itu yang Paulus katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan korban yang mati itu. Tapi sekarang kita yang masih hidup ini, kita memberikannya sebagai persembahan yang hidup. Seluruh diri kita, segala aspek kehidupan kita seharusnya kita berikan kepada Allah. Nah karena itu saudara, Rick Warren pernah mengatakan satu kalimat seperti ini. Dia mengatakan bahwa ibadah itu bukan suatu event untuk dihadiri atau ditonton. Mungkin kita berpikir gitu ya, ibadah datang ibadah seperti konser gitu. Bukan. Dia mengatakan ibadah itu bukan seperti itu, bukan suatu event yang kita datang, kita hadiri, kita tonton. Bukan seperti itu, tapi ibadah seharusnya adalah suatu gaya hidup untuk dihidupi. Nah ini berdasarkan apa yang Paulus katakan itu tadi. Bahwa memang kita seharusnya menghidupi dan mempersembahkan seluruh hidup ini sebagai ibadah kepada Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita adalah ibadah bagi Tuhan. Dan hal ini berarti saudara, dalam hidup seharusnya kita tidak membagi-bagi antara yang rohani dan yang tidak rohani. Kalau memang seluruh hidup kita ini adalah ibadah, maka seharusnya kita tidak membagikan. Kebaktian hari Minggu, ibadah, ya memang benar. Tapi ketika kita keluar dari gereja, itu pun tetap masih ibadah kita. Hanya di dalam bentuk yang berbeda. Karena itu hari ini memang tema kita adalah The Sacrament of Living. Bagaimana kehidupan kita itu menjadi sakramen, seluruh aspek kehidupan itu sebagai suatu hal yang kudus. Sebagai suatu hal yang rohani. Di gereja ikut kebaktian, hal yang rohani bukan? Iya tentu saja hal yang rohani. Di pasar ketika kita belanja sayur, hal yang rohani bukan? Seharusnya juga hal yang rohani. Dan ini yang harus kita coba pahami. Harus ada suatu shifting, pergeseran mindset kita, cara pikir kita. Bahwa memang kita harus melihat seluruh hidup kita, seluruh aspek kehidupan, tidak peduli di mana kita berada, sebagai hal yang rohani. Karena itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Sama-sama semuanya adalah bagian dari ibadah dan sama-sama berkenan kepada Tuhan. Baik ketika kita beribadah di gereja maupun ketika kita sedang berbelanja di pasar. Sama-sama bagian dari ibadah, sama-sama berkenan kepada Tuhan. Tergantung hati kita di mana. Martin Luther pernah mengatakan pada zaman reformasi gereja itu yang ratusan tahun lalu, dia pernah mengatakan seorang ayah yang mencuci popok anaknya, itu pun sebenarnya sedang melakukan hal yang rohani. Ayah yang mencuci popok. Mungkin bagi kita, ya ngapain gitu ya.
Tapi Martin Luther mengatakan itu pun adalah suatu hal yang rohani. Bukan karena popoknya itu suatu hal yang kudus. Mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kuning yang berkilauan gitu ya, jadi kudus. Enggak, bukan seperti itu saudara. Tapi ketika ayah mencuci popok itu, dia sedang melayani anaknya. Dia sedang melayani istrinya. Dan dengan demikian dia sedang melayani Tuhan. Dan karena itu Martin Luther mengatakan itu adalah hal yang rohani. Saudara, kita coba pikirkan bersama. Kalau kita ikut kebaktian di gereja, sambil kesel dengan ada satu jemaat tertentu gitu ya, yang mungkin memang yang mengesalkan gitu, dan kita saking keselnya kita nggak mau ampuni jemaat itu. Tapi kita sedang ikut ibadah. Apakah itu satu hal yang rohani? Atau kalau misalnya kita berbelanja di pasar gitu ya, kita belanja di pasar dengan ramah, kemudian kita jadi berkat buat orang lain, apakah hal itu berkenan di hadapan Tuhan? Saya kasih contoh lain. Mungkin ada seorang rohaniwan yang membaca Alkitab gitu ya, sangat rajin membaca Alkitab. Dan tiap hari pasti membaca Alkitab, membuka Alkitab, baca dengan cermat. Tapi tujuannya yaitu untuk mencari ayat-ayat yang bisa dipakai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Supaya dia bisa nipu-nipu orang lain dengan pakai ayat Alkitab dan menguntungkan diri sendiri. Apakah itu suatu hal yang rohani? Baca Alkitab loh. Satu lagi contoh, ada mungkin seorang OB gitu ya yang kerja di kantor, dia membantu atau melayani orang lain supaya kerjaan mereka juga baik. Di mana dibutuhkan pasti dia akan hadir, dia akan ada untuk melayani dan membantu orang lain. Apakah itu hal yang rohani? Nah jadi saudara, kita harus melihat bahwa rohaniwan pun belum tentu lebih rohani daripada yang non-rohaniwan. Ketika kita berada di gereja, belum tentu itu lebih rohani daripada kita berada di pasar. Jadi di sini kita harus sadar bahwa bukan tindakan kita dan bukan jabatan kita yang menentukan apakah suatu hal itu rohani atau tidak. Sekali lagi saya ulangi, bukan tindakan kita dan bukan jabatan kita yang menentukan apakah suatu hal itu rohani atau tidak. Meskipun seorang rohaniwan yang setiap hari baca Alkitab, tapi kalau tujuan dan motivasinya itu salah, tetap saja itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu bukan suatu hal yang rohani. Seorang yang awam, non-rohaniwan, mungkin dia tidak tahu banyak ayat-ayat Alkitab, tapi dari cara hidupnya itu dia melayani orang lain, dia menjadi berkat bagi orang lain, dia menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa memuliakan Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan ketika melihat cara hidupnya begitu tertarik dan mereka pun ingin mengenal Tuhan yang disembahnya. Apakah itu hal yang rohani? Dia memuliakan Tuhan, tentu saja itu hal yang rohani. Jadi sekali lagi, bukan tindakan atau jabatan yang menentukan sesuatu itu rohani atau bukan, tetapi hati kita, motivasi kita, itu yang menentukan apakah rohani atau tidak. Nah karena itu Bapak Ibu, di dalam melakukan segala sesuatu, dalam seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan sehari-hari, kita harus ingat bahwa semuanya itu adalah bagian dari ibadah kita. Sekali lagi, ibadah tidak dibatasi hanya 2 jam di gereja, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan sehari-hari itu adalah bagian dari ibadah. Kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan itu adalah hal rohani. Dan ini yang Paulus ingatkan kita juga. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, Paulus mengatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara bisa lihat ya, bahkan dalam hal makan dan minum, hal-hal yang kita lakukan setiap hari, hal-hal yang kita lakukan bahkan tanpa kita pikirkan, ya memang karena sudah menjadi kewajiban kita. Atau hal yang memang kita nikmati. Tanpa berpikir panjang, makan, minum, itu pun Paulus katakan lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Berarti ini pun adalah hal yang rohani seharusnya. Hal yang begitu biasa, makan dan minum. Tapi dilakukan bukan karena kita harus. Meskipun ya memang kita harus makan dan minum, kalau enggak kita mati. Tapi bukan itu tujuannya. Kita lakukan bukan karena untuk diri sendiri. Tapi Paulus mengatakan lakukan untuk
kemuliaan Allah. Berarti memang kita lakukannya itu sebagai bagian dari ibadah kita. Dan memang dalam segala hal, hal yang kecil sekalipun, lakukan untuk kemuliaan Allah. Saudara, kita harus sadar bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Itu identitas kita. Dan sebagai umat Tuhan, seharusnya apapun yang kita lakukan itu mencerminkan Tuhan kita. Termasuk dalam hal makan dan minum juga. Kalau misalnya dalam hal makan dan minum kita nggak peduli dengan orang lain, mungkin secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa Tuhan kita juga nggak peduli dengan orang lain. Dan kalau memang benar demikian, apakah kita memuliakan Allah ketika kita makan dan minum itu? Tapi sekali lagi, bukan hanya dalam hal makan. Dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan itu bagian dari ibadah dan seharusnya kita lakukan untuk memuliakan Allah. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika misalnya kita mandi setiap hari. Saya yakin kita mandi setiap hari, ya kan? Nah, kenapa kita mandi? Ya tentu saja untuk kesehatan diri kita sendiri. Tapi lebih daripada itu, Paulus katakan bahkan mandi pun memang tidak dikatakan di sini. Dikatakan tentang makan dan minum. Tapi kita bisa menarik ke dalam kehidupan kita. Bahkan mandi pun seharusnya itu kita lakukan untuk memuliakan Allah juga. Bagaimana caranya kita mandi untuk kemuliaan Allah? Ya kita mandi supaya kita bersih, supaya kita tidak bau, supaya ketika kita ketemu dengan orang lain mereka tidak menjauh dari kita gitu ya. Kita tidak menjadi kutuk tanda kutip untuk orang lain. Kalau memang kita tidak mandi berhari-hari ya orang lain juga tidak akan mendekat kepada kita. Sama saudara, ketika kita misalnya, mohon maaf, kita ke WC gitu ya, kita melakukan bisnis kita di WC gitu. Apa yang kita lakukan setelah itu? Ya kita flush, iya kan? Kita pasti menyiram. Kenapa? Untuk melayani orang lain. Coba bayangkan saudara ya, kalau misalnya orang sebelum kita yang masuk ke WC, tidak menyiram, tidak flush gitu, dan ketika kita masuk, kita pasti ngomel-ngomel, iya kan? Dan itu tidak memuliakan Allah. Nah bahkan saudara hal-hal sekecil itu pun yang seringkali kita lakukan tanpa kita pikirkan. Sekarang kita dibukakan bahwa hal-hal yang kecil sekalipun itu adalah bagian dari ibadah dan seharusnya kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kenapa kita tidur cukup? Kenapa kita harus istirahat yang cukup? Ya memang untuk kesehatan diri kita sendiri. Tapi saudara, saya mengakui kalau mau jujur, saya kalau kurang tidur, saya pasti menjadi orang yang mengesalkan bagi orang lain. Saya akan gampang sekali emosi, gampang marah, yang terutama yang sering mengalami ya pasti istri saya. Kalau saya kurang tidur ya saya pasti tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu tidur pun itu adalah bagian dari ibadah. Bagi kita yang suka tidur ya mungkin ini ada kabar baik gitu ya. Kita bersyukur gitu ya, puji Tuhan. Saya tidur banyak pun itu adalah ibadah dan memuliakan Tuhan. Ya nanti dulu. Kalau kita hanya tidur terus-terusan dan kita tidak melakukan apa-apa, ya itu pun sudah bukan ibadah lagi. Karena ingat motivasinya, tujuannya yaitu untuk memuliakan Allah. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, seharusnya adalah bagian dari ibadah dan kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Karena itu saudara, kalau dalam hidup kita ini, sekali lagi kita ingat sacrament of living. Seluruh kehidupan kita adalah hal yang kudus, hal yang rohani. Kalau kita masih membagi-bagi, ini rohani, ini enggak rohani, ya kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Kita harus datang kepada Tuhan dan minta Tuhan ampuni. Selama ini saya hanya memberikan 2 jam di gereja untuk Tuhan sebagai hal yang rohani, ibadah. Tapi di luar daripada itu saya tidak ibadah, saya tidak menyembah Tuhan, saya tidak memuliakan Tuhan. Ampuni saya. Saudara, mungkin kesaksian hidup kita itu enggak powerful, tidak ada kuasanya karena memang kita menunjukkan bahwa di luar gereja pun kita enggak rohani. Hidup kita sama saja seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan karena itu ketika orang lain melihat kehidupan kita, ketika mereka mendengar kita memberitakan Injil kepada mereka, ya mereka juga enggak akan percaya. Karena hidup kita enggak ada bedanya. Orang Kristen enggak ada bedanya dengan orang lain. Mereka hidup juga mengejar hal-hal duniawi. Kenapa harus percaya Tuhannya orang Kristen? Atau mungkin ada yang mengatakan, katanya Tuhan berkuasa atas segala hal. Tapi kenapa kalau orang Kristen gak dapat parkir, gak dapat tempat parkir, pasti ngomel-ngomel, pasti marah, pasti khawatir.
Kan Tuhan berdaulat. Nah jadi ada banyak sekali hal-hal sebenarnya saudara, yang kalau kita pikirkan, apakah memang konsisten di dalam kehidupan kita ini, kita menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Bahwa hidup kita itu seluruhnya adalah ibadah. Dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kembali kita bertobat, mari kembali kita belajar untuk tidak membagi-bagi antara rohani dan tidak rohani. Tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, mari kita berkomitmen untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Yang kembali mengingatkan kami bahwa seluruh kehidupan kami telah ditebus oleh Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu dan hidup kami seharusnya menjadi ibadah bagi Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami tidak terkecuali. Seharusnya kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika seringkali kami tidak menyadari hal ini dan kami membagi-bagi kehidupan kami menjadi hal yang rohani atau tidak rohani, menjadi hal yang dilakukan untuk Tuhan atau bukan untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kami memimpin hidup kami. Supaya segala yang kami lakukan boleh benar-benar kami lakukan dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bahwa hidup kami seluruhnya adalah ibadah kepada Tuhan. Dan biarlah kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.